Teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuka daleman dari antena remote Sanek ini ya. Ini ada dua bagian, UHF dan VHF. Ini ada 4 buah baut di sini ya. Kita lepas dulu. Kita sediakan obeng plusnya. Oh iya, ada itu nih. Apa ya? Sungut. Nah, ini setelah skrupnya kita lepas. Nah, ini kita buka. Ini kita buka. Ya, di dalamnya itu ada beberapa bagian. Oke. Ini bagian VHF-nya. Ini ada balon VHF-nya. Nah, yang satu ini adalah bagian UHF. Ini balon UHF-nya. Ya. Ini terhubung ke sini kedua elemen ini nantinya. Ya. Jadi yang UHF itu yang kabel warna putih, sedangkan yang VHF itu kabel warna hitam. Untuk VHF sekarang sudah tidak digunakan ya, karena hampir semua stasiun TV sekarang sudah bekerja di frekuensi UHF. Jadi ini tidak dipasang pun istilahnya nggak masalah. Nah, ini adalah motorannya, rotarinya ya. Ini biar antena ini dia bisa berputar ke kanan ke kiri. Oke. Kemudian dari bagian atas ini dia masuk ke dalam sini, ke rangkaian booster. Booster itu adanya di sini nih. Ini booster dari antena remote ini. Coba kita buka. Kita sediakan obeng positif juga untuk membukanya. Iya. Nah, ini kita buka. Nih, tadi yang putih adalah bagian yang UHF. Tuh, ada tulisannya UHF di sini. Kalau kita besarkan, kita dekatkan. Ya, ini. Sedangkan yang hitam ini adalah bagian VHF-nya. Jadi yang hitam ini sebenarnya nggak dipakai. Sedangkan yang kabel hitam 2 ini ada tulisan W-nya adalah untuk motorannya, rotarinya. Ya, jadi ini rangkaian boosternya. Ya, jadi booster ini menguatkan penguatan UHF dan VHF. Nah, ini untuk antena Sanek, dia sistem pemasangan kabelnya itu di sekrup ya. Untuk merek lain seperti Niko, PF itu biasanya di solder untuk bagian inner tengahnya. Jadi kalau mau ganti kabel harus siap solder. Kalau ini cukup obeng saja. Kabel bawaan dari antena remote ini, walaupun macam-macam mereknya, dia adalah 10 meter. Kalau Sanek itu kecil. Jadi kalau kita misalnya mau masang antena dengan ketinggian yang lebih dari 10 meter atau jauh dari TV-nya misalnya, kita harus ganti kabelnya dengan yang lebih panjang ya. Bisa pakai merek Tanaka, Kitani, atau yang lainnya. Diusahakan yang lebih bagus ya. Nih, kemudian kita lepas. Caranya adalah dengan melepas ketiga baut ini dan kita ganti dengan kabel yang lebih panjang tentunya. Jadi sekali lagi, untuk antena remote ini dari elemen drivennya itu tidak terhubung langsung ke rangkaian booster, tapi melalui balon ya. Nah, ini satu adalah warna hijau ini. Ya, ini hijau juga, dan ada merah. Ini kabel warna merah dan hijau di sini. Ya, ini merah hijau juga untuk ke positifnya, ke inner tengahnya itu ya. Untuk serabutnya juga ketemu di sini.
Nah, ini satu untuk elemen yang ada di bagian atas, satu lagi untuk elemen yang di bagian bawah ini. Jadi bagian kanan, driven kanan misalnya, itu terhubung ini ya, jadi satu ini. Yang kiri juga sama, ini jadi satu, ini gandeng. Kendalanya yang sering antena mengalami gangguan, tiba-tiba terjadi penurunan sinyal, biasanya terjadi putus di sini. Jadi di bagian inner balunnya ini dia putus, solderannya lepas, entah kenapa ya. Karena ininya putus ya, solderannya lepas dengan sendirinya karena mungkin sudah kena umur panasan kehujanan mungkin ya, maka penerimanya akan sangat lemah karena mungkin bisa putus salah satu atau putus dua-duanya. Nah ini ya, jadi sangat lemah. Biasanya kalau kita buka ternyata ini ada yang lepas. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah di bagian boosternya ada gangguan. Ya, ini namanya rangkaian booster ya. Jadi booster itu yang ada di atas di sini, bukan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu namanya power supply. Ya, ini power supply. Ya, ini bukan booster sebenarnya. Ini namanya power supply. Fungsinya adalah memberikan tegangan listrik menuju ke rangkaian booster ini. Dia komponen aktif sih, dia butuh tegangan listrik ya. Nah, makanya pemasangan juga nggak boleh kebalik ya, yang menuju ke antena ini ya, jadi kabel menuju ke antena. Nah, ini adalah untuk yang ke TV 1, TV 2 boleh monggo untuk paralel ya. Tapi ada juga yang mengatakan alat ini dengan booster bawah. Sebenarnya bukan booster, ini hanya power supply pemberi tegangan, tapi karena sudah kadung salah kaprah, ada yang mengatakan booster bawah, dimaklumi saja ya, mungkin karena kekurang tahuannya saja. Padahal di sini nggak sama sekali nggak ada tulisan booster, tapi power supply pemberi tegangan. Ini tombol untuk rotarinya, biar antena itu dia mau berputar ke kanan atau ke kiri. Tidak bisa kita tentukan ke kanan atau ke kirinya, tinggal dipencet saja, dia nanti akan berputar otomatis ke kanan. Kalau mentok dia akan berputar ke kiri seperti itu. Ini saklar on off-nya. Kembali lagi ke sini ke rangkaian booster. Kalau ada kendala dengan booster, misalnya karena ada tegangan listrik yang melonjak atau kena petir atau yang lainnya, yang mengakibatkan rangkaian aktif di sini akan mati atau gangguan. Kalau di sini dia pasif ya, ini pasif. Jadi kena lonjakan listrik dan sebagainya, kalau nggak kena petir besar sih nggak masalah ya. Nah, ini komponen aktif ini akan mati. Nah, ini bisa kita akali, yaitu rangkaian booster. Kalau di tempat kita sinyalnya kuat lah ya, ini rangkaian booster ini kita lepas aja ya, kita ambil. Nah, ini kita langsungkan. Jadi kabel yang dari balun atas ini yang kita ambil karena kita pakainya adalah yang UHF. Ini kabel putih ini kita lepas ya, tanpa rangkaian booster ya, kita lepas. Nah, kita langsungkan ke kabel sini ya. Jadi ini kita solderkan langsung yang tengah dengan yang tengah, yang serabut dengan serabut. Nah, ini antena akan bekerja kembali, jadi tanpa rangkaian booster. Dan power supply ini nggak perlu dipakai karena sudah tidak membutuhkan tegangan kalau tanpa booster. Tapi kalau pakai booster ini harus dipakai karena dia butuh tegangan listrik ya. Jangan kita hanya pakai ini tanpa rangkaian booster, akan mengakibatkan konslet di sini ya. Nah, makanya muncul antena sirkuit pendek misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dengan booster, bisa kita ganti rangkaian boosternya atau kita langsungkan saja ke sini, ke kabel putih ini ya. Maka antena akan berfungsi kembali dengan catatan balun ini masih gandeng ya. Kalau balunnya sudah lepas solderannya ya harus kita betulkan dulu. Oke, seperti itu dulu untuk pengenalan antena remote kali ini. Bagaimana cara memperbaiki balun yang sudah lepas contohnya, kemudian bagaimana rangkaian booster yang sudah rusak, dan bagaimana cara kita menyambungkan langsungnya akan kita bahas di video lainnya. Jangan lupa subscribe dulu, like and subscribe. Ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.